ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yang kami hormati para pimpinan OPD yang sempat hadir pada kegiatan pagi hari ini, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Wahda Islamiyah Gorontalo Utara, yang kami hormati seluruh pejabat eselon 3, 4 dan fungsional serta P3K yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, yang tak dapat kami sapa seorang demi seorang, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati dan kami banggakan, pada pagi hari ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya lah kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka kegiatan pembukaan belajar ngaji yang bekerja sama dengan Wahda Islamiyah Gorontalo Utara, yang pada bulan-bulan kemarin telah kami data menurut tingkatan Al-Quran dan yang sama sekali juga belum tahu membaca Al-Quran. Semuanya telah kami data di setiap OPD masing-masing. Hari ini tidak sesuai dengan harapan. Yang sudah terdata ada sekian banyak, ada 200 lebih, sehingga hari ini tidak dapat mewakili dari jumlah yang ada dalam data kami. Namun karena ini sudah terencana, baiklah kita akan memulai pembukaannya ini sambil melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan di pagi hari ini dinyatakan dimulai. Amin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, baiklah kita sama dengarkan pengantar kata dari pelaksana kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Kisra Kabupaten Gorontalo Utara. Ada Bapak, disilakan. Hah? La anta saya Cek. hari Jumat jo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelayan nanti itu Hamdan syukurlah wala haula wala quwata illa billah. KPR. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, alhamdulillah bisa bersama-sama kita pada kegiatan hari ini. Kami hormati para pimpinan OPD yang sempat hadir. Kami hormati ketua dan anggota organisasi dakwah Wahda Islamiyah Gorontalo Utara. Kami hormati pejabat eselon 3, 4, fungsional
dan organisasi dakwah P3K yang sempat hadir, umumnya Bapak Ibu peserta belajar Al-Quran metode Rosa yang sudah hadir pada hari ini. Insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahan-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, kesehatan, kekuatan, dan lebih utama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk hadir pada acara pembukaan belajar Al-Quran melalui metode Durosa yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut hingga zaman, dan insya Allah sahabatnya sampai kepada kita kaum muslimah yang tetap setia menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Gorontalo Utara dengan organisasi Dakwah Islamiyah, Wahda Islamiyah yang penatangannya kemarin juga dilaksanakan di tempat ini pada bulan Desember kemarin. Selanjutnya ini sebelum apa? Sebelum Mei. Metode Durosa ini Bapak Ibu sekalian, Kalau bos belajar harus habis. sebagai ikhtiar kita bersama untuk memudahkan umat Islam, khususnya bagi kita orang dewasa, dalam membaca Al-Quran dengan benar, lancar dan sesuai tajwid. Di kota Kita bersama bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, cahaya dan penara hati, maka menjadi kewajiban kita untuk membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Gimana waktu dapat nanti Ustaz ke istri? Ada waktu di kota. Bapak Ibu, belajar membaca Al-Quran memang tidak mudah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan bagi siapa yang bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita jadikan program ini sebagai titik awal untuk lebih dekat dengan Al-Quran setiap hari. Ini tiap sekolah libur. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan pertama kepada pemerintah daerah yang telah mensupport kami dalam kegiatan ini. Ini merupakan program unggulan pemerintah daerah, kegiatan PKSMG, termasuk dalamnya adalah peningkatan pemahaman Al-Quran. Yang kedua, kepada para ustadz-ustazah sebagai narasumber, sebagai pengajar yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya dari pengurus dakwah Wahda Islamiyah Gorontalo Utara. Berikut ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengambil langkah awal untuk belajar Al-Quran. Ini sesuai data yang kami laporkan sebagaimana disampaikan oleh Mistari, kurang lebih 200 lebih. Jumlahnya kami rinci sebagai berikut. Dari 24 OPD termasuk bagian, laki-laki 131 orang, perempuan 134 orang, hampir sebanding. Jumlahnya 265 orang. Ini akan dibagi dalam bentuk kelompok, sehingga laki-laki 13 kelompok, perempuan 13 kelompok. Jadi ada kelompok yang 11 orang jumlahnya. Karena ini 134 perempuan, laki-laki 31. Jadi satu kelompok 13 laki-laki berjumlah 11 orang. Kemudian perempuan 4 kelompok jumlahnya 11 orang. Namun melihat kondisi hari sekarang belum separuh. Perempuan itu 134. Ini kami hitung hanya
tidak sampai setengah. Bapak-bapak yang hadir tidak sampai 10 orang. Padahal 130 orang mendaftar. Ini daftar oleh petugas kami ke OPD. Kemudian ini yang kami surati ke OPD sesuai jumlah yang mendaftar. Alhamdulillah yang hadir belum separuh. Mudah-mudahan pada kegiatan berikutnya akan hadir semua, atau mungkin yang lain dalam perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal ini yang kami dapat sampaikan, dan akhirnya memohon kepada Sekretaris Daerah Gorontalo Utara kiranya berkenan memberikan sambutan arahan dan membuka acara kegiatan belajar baca Al-Quran metode Durosa secara resmi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan dan istiqomah kepada kita semua dan dalam menuntut ilmunya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada 2 menit. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama itu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Wahdah Islamiyah Gorontalo Utara. Pada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Gimana? Tuhulal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil quddusis salam rahimir rahmanul alam anzala alaina khairul kalam wa ja'ala tilawatahu mutahhiratan lil qalbi minal adrani wal atham wa an'ama alaina bil islam wa akmala lana ad-dina wa atamma alaina al in'am. Ashhadu an la ilaha illallah al-ma'budil haqqi ala ad-dawam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati para kadis dan para kabak serta anggota-anggota OPD yang berada di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi semoga kita semua di masjid ini dan di bulan yang berberkah ini dan di hari-hari yang mulia ini dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat al-Islam dan nikmatul iman, sehingga kita bisa hadir duduk bersama di majelis yang mulia ini dan di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan semoga sampai kepada kita sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya kepada bagian Kesra yang
telah memfasilitasi kami dalam agenda pembukaan pembelajaran dirosah di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara. Sebenarnya agenda ini dari sebelum Ramadan sebenarnya, ya. Dan MOU ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kabak Kesra tadi dari bulan Desember. Ya, tapi qadarullah mungkin ada beberapa agenda dan kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga, maka kegiatan ini ditunda dan alhamdulillah pada hari ini terlaksanakan, ya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sempat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri pembukaan pembelajaran Al-Quran di pagi hari ini. Dan juga di hari ini Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui, kita telah masuk di bulan Zulhijjah. Dan kita tahu bulan Zulhijjah itu ada 10 hari pertama. 10 hari pertama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Dan kata Rasulullah, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari yang terbaik kecuali hari-hari Zulhijjah, yang mana kita 10 hari Zulhijjah ketika kita melaksanakan amalan-amalan di dalamnya, maka insyaallah amalan-amalan kebaikan itu tidak ada tandingannya. Walaupun amalan-amalan di bulan suci Ramadan, di 10 hari bulan suci Ramadan, maka 10 hari Zulhijjah ini ketika kita beramal kebaikan, insyaallah akan dilipat gandakan balasannya, ya. Dan alhamdulillah di hari ini kita laksanakan pembukaan dirosah sebagai bentuk ikhtiar kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab yang mulia, ya. Kitab petunjuk, pedoman, sebagaimana kata Kabak Kesra tadi, pedoman bagi seluruh umat manusia, ya. Hudal linnas, bukan cuma orang Islam saja yang menjadikan Quran ini petunjuk. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat sebenarnya, ya. Tapi yang menjadi landasan dalam beragama, yang memakainya hanya umat Islam, ya. Tapi kalau mau jadi petunjuk, semua manusia yang di luar Islam juga, banyak orang yang belajar Al-Quran sampai orang sadar bahwasanya ini kitab yang tidak berbohong, kitab yang diturunkan dari Ar-Rahman, dari yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika mereka menemui hidayah, petunjuk yang ada di Al-Quran, mereka segera beriman, masuk Islam. Dan bahkan mungkin kita bisa bilang para mu'allaf yang sekarang sudah masuk Islam itu mereka lebih mempelajari Al-Quran daripada umat Islam itu sendiri, ya. Bisa jadi, ya Bapak dan Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang di luar Islam saja giat mencari tahu, bahkan ada yang mau cari-cari kesalahan Al-Quran untuk menyalah-nyalahkan umat Islam, tapi dia tidak mendapati kesalahan di dalam Al-Quran, justru dia mendapati kebenaran, dan dengan kebenaran itu dia mendapati hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk Islam. Maka jemaah yang rahmati Allah, kita sebagai umat Islam seharusnya lebih giat lagi untuk belajar Al-Quran, ya. Kami dari organisasi dakwah Wahda Islamiyah Kabupaten Gorontalo Utara memfasilitasi Bapak dan Ibu dengan metode yang mudah insyaallah. Dan metode ini alhamdulillah sudah berhasil
melahirkan banyak kader-kader atau banyak orang-orang yang sebelumnya tidak tahu membaca Al-Quran, sekarang sudah tahu membaca Al-Quran, ya. Dan metode ini kenapa dibilang mudah? Karena ini metode cocok untuk orang-orang dewasa. Orang dewasa, mungkin kita semua itu sebenarnya suka sekali belajar Al-Quran, tapi ada satu yang menjadi penghalang, yaitu rasa malu. Ya, masa Allah anak mau belajar dengan anak-anak TPQ, ya. Kalau Iqra itu cocok dengan metode untuk anak-anak karena banyak latihan. Ya, kalau orang-orang dewasa ini kan sudah tahu-tahu huruf. Ya, sebenarnya anak so tahu, tapi karena so lama tidak membaca Al-Quran, jadi so tidak tahu ulang. Ya. Jadi ini di Rosa, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, cukup 20 kali pertemuan. Insya Allah kalau kita rutin, siap. Kalau kita rajin belajar, kita akan dimudahkan dan insya Allah kita sudah bisa belajar Al-Quran, ya. Karena tadi saya sudah dikode, ya. Semoga pembukaan kali ini kita bisa sama-sama, ya, mensyiarkan pembelajaran Al-Quran ini, ya. Insya Allah dimudahkan dan semoga kita dilancarkan dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebenaran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga acara hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian sambutan dari Ketua Wahda Islamiyah Gorontalo Utara. Selanjutnya mari sama kita dengarkan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Halo Ustaz. Siap. Tahir kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Wahda Islamiyah Gorontalo Utara beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati teman-teman pimpinan OPD yang sempat hadir, teristimewa Kabak Kesra selaku pelaksana penyelenggara acara ini beserta seluruh staf. Yang saya hormati pengurus Badan Tamirul Masjid Jabal Iqra yang telah menyiapkan tempat ini. Yang saya cintai, saya banggakan rekan-rekan, teman-teman peserta pengajian metode di Rosa. Saya tanya tadi ke Pak Robin, di Rosa itu apa? Di Rosa itu ternyata hanya akronim dari pendidikan Al-Quran orang dewasa. Pak Robin ya? Iya. Jadi di Rosa. Jadi pendidikan Al-Quran bagi orang dewasa. Alhamdulillah yang hadir di sini kan sudah dewasa semua ya. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah cucu rahmat itu akan sampai kepada kita yang hingga saat ini tetap istiqomah, konsisten dan konsekuen menjalankan perintah-perintahnya, insya Allah sampai akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita juga tidak henti-hentinya bersyukur sampai dengan detik ini alhamdulillah kita masih diberikan umur
diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki dengan ikhlas ke tempat ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu, pertama dalam sambutan ini kami menyampaikan permohonan maaf Ibu Pak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati tidak bisa mempersamai kita di tempat ini karena ada tugas yang juga mereka harus laksanakan untuk daerah ini. Oleh karena itu, saya juga ada beberapa agenda hari ini, tapi saya dahulukan dulu ini karena ini akan berlanjut ya setelah acara pembukaan ini. Oleh karena itu, yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Wahda Islamiyah yang telah bersedia untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk membumikan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi semua manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ini perlu kita dalami, kita pelajari dengan maksimal. Karena Al-Quran ini dalam bahasa Arab, tentunya kita orang Indonesia, lebih khususnya orang Gorontalo, itu agar supaya bisa menelaah, bisa membaca Al-Quran, tentunya kita mulai dari belajar. Alhamdulillah di Provinsi Gorontalo ini banyak juga ustadz-ustadz yang menguasai bahasa Arab, sehingga ini mudah ditransfer ke kita yang belum paham bahasa Arab itu, terutama dalam hal baca tulis Al-Quran. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pemerintah daerah melalui Pak Bupati dari tahun lalu sebenarnya telah menandatangani kerjasama ini, bagaimana semua aparatur ya, aparatur sipil negara, baik itu PNS, P3K, baru yang full waktu maupun yang paruh waktu, di semua OPD sebagai tanggung jawab, sebagai khalifah tentunya pimpinan daerah, bupati, wakil bupati dan seterusnya ini bertanggung jawab ya secara meril terhadap semua aparaturnya ini untuk bisa mengerjakan hal-hal yang baik, terutama dalam penguasaan baca tulis Al-Quran ya. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi setiap insan manusia, bukan saja orang Islam, menjadi pedoman hidup dan tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana yang disinyalir dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 1 ya, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan, tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya, dan merupakan pedoman hidup bagi orang yang bertakwa ya. Kalau hidup kita pingin bahagia, rumah tangga kita ingin sejahtera, kita harus berpedoman pada Al-Quran ya, karena Al-Quran itu merupakan obat. Ini mohon maaf Pak Ustadz ya, saya bercerita sedikit Betul. terkait pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya ini terhadap Al-Quran, waktu saya masih bertugas di Bualemo dulu, saya pernah membeli mushaf Al-Quran itu 6 jilid ya. Itu kalau kita masih ingat, itu produksi dari Syekh Puji yang di Pulau Jawa sana, itu dijalankan oleh karyawannya sampai ke daerah-daerah. Nah, saya membeli Al-Quran itu 1 pak Pak Ustadz ya. Jadi dari juz 1 sampai juz 30 dilengkapi dengan dia punya terjemahan, dia punya tafsir itu yang ditulis oleh, saya sudah lupa itu saya beli ya, karena saya beli tapi tidak langsung saya buka Pak Ustadz ya. Jadi saya masih simpan di lemari. Ini pengalaman pribadi saya ini. Kira-kira ada 5 tahun Al-Quran saya beli, saya pernah buka, saya pernah korek istilahnya. Nanti saya sudah pindah ke Garut. Satu saat saya di hari libur bongkar-bongkar lemari, saya kaget. Saya dapat itu, saya lihat-lihat, oh benar ini saya beli 5 tahun lalu ini. Kebetulan pada saat itu hari libur dan bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Sholat zuhur itu. Setelah saya selesai sholat zuhur, saya buka itu. Masih tapak di dos. Saya buka
Saya lihat-lihat dulu, oh ini juz 1 sampai ada 6 buku itu. Jadi saya ambil dulu juz 1. Juz 1 itu kan terkait dengan surat Al-Fatihah Pak Ustadz. Siap. Surat Al-Fatihah. Saya baru baca, saya Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya tafsir itu luar biasa. Kecuali kalau tidak ada hati, saya meneteskan air mata, ya Allah. Masya Allah. Kecil sekali kita ini. Baca saya Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Setelah diartikan kemudian di penjelasan tafsir itu luar biasa. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa mananya, Pak. Nah dari situ saya Ustadz, alhamdulillah baca terus. Alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah 3 kali hatam. Dari juz 1 sampai juz 3 saya baca, artinya luar biasa. Dan hati itu merasa teduh, Pak. Memang benar Al-Quran sebagai obat. Setelah kita membaca Al-Quran itu luar biasa tuh ini hati. Seakan-akan tidak ada persoalan di dunia ini. Kita merasa kecil. Karena memang belum tahu arti bahasa Arab, kan kita harus baca dulu, kita baca artinya, kemudian dia punya asbabun nuzul itu, dia punya tafsir, baca luar biasa, Pak. Tenang itu hati. Nah oleh karena itu alhamdulillah melalui Pak Bupati, Wakil Bupati, ini metode ini diajarkan kepada kita sebagai pertanggungjawaban moral bagi seorang khalifah. Masya Allah. Alhamdulillah di Desember kemarin telah terjalin kerjasama antara Wahadah Islamiyah dengan pemerintah daerah, bagaimana seluruh aparat ya yang ada di Gorontalo Utara ini bisa menguasai baca tulis Al-Quran. Minimal itu dulu. Artinya juga ya nanti kita akan upayakan secara masing-masing, karena ini pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Itu. Nah oleh karena itu saya sudah lihat sesuai laporan tadi oleh Pak Kabak Kesra, alhamdulillah dari jumlah 100 lebih putri dan 100 lebih laki-laki itu sudah ada daftarnya di sini ya, sesuai dengan data yang ada, dan ini akan dibagi per kelompok untuk memudahkan ya para ustadz dan ustazah ini untuk bisa memberikan pengajaran terhadap kita tentang baca tulis Al-Quran ini. Memang kalau secara membaca kita lancar baca Ustadz, cuma pada saat dia punya mahraj, dia punya hukum-hukum itu memang belum kita dapat secara detail ya. Cuma kalau mau baca alhamdulillah, apalagi kalau sudah dengan lagu kan, aduh, itu juga agak sulit. Tapi itu bukan berarti kita harus berhenti di situ, kita tetap belajar terus, terutama terkait dengan makna daripada atau arti daripada tulisan Arab itu. Setelah kita baca itu ternyata luar biasa. Kita ini tidak punya apa-apa, Pak, kecil sekali. Ya, itu lebih menumbuhkan hati kita bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, nggak ada. Walaupun kalau kita tonton di YouTube banyak yang orang-orang yang non Islam itu banyak yang mempersoalkan itu, tapi ternyata mereka belum membaca. Ya, karena belum membaca. Dan Allah pun sudah menantang itu. Coba kalian buat 1 ayat saja. Nggak ada yang sanggup sampai dengan saat ini. Artinya apa? Bahwa Al-Quran ini benar-benar memang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa alam semesta ini, melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kami berharap ini nanti akan diatur ya, oleh para ustadz-ustazah ini untuk bagaimana supaya ini lancar dia punya pembelajaran. Insya Allah mengambil tempat di masjid ini, bisa di dalam masjid, bisa di beranda, silakan ya, di mana yang merasa nyaman atau merasa pas untuk belajar metode di Rosa ini. Nah di sini saya sudah lihat sudah ada 13 kelompok untuk laki-laki dan 13 kelompok untuk perempuan ya. 26 kelompok berarti. Jadi ada 26 kelompok. Di sini sudah ada nama-namanya, nanti tinggal sebentar ada misalnya kalau kelompok 1 ini Pak Usman Lagarusu, Abdul Rahman, Herjuno Husain, Martin Abbas, Muhammad Hendrik Kuka, Saprin Potimpo, Anton Datu Kramat, Ishak Abdul, Victor Ibrahim, Ahmad Otolua. Ini kelompok ini kan semua sudah tahu baca Al-Quran, tahu kan? Sudah tahu ya? Nah itu nanti akan diajar oleh para ustadz dan ustazah ini untuk mentransfer bagaimana tata cara pembacaan Al-Quran yang baik dan benar.
saya juga insya Allah nanti sudah di tingkat Ustadz mau lagu itu saya mau ikut juga. Karena mau pakai lagu ini agak sulit juga kan. Ketika kita diam, kita mau tidur, kita ngaji dulu sampai lagu sampai kita tertidur, alhamdulillah. Ya. Walaupun tidak semua yang hari di sini, kami berharap ini karena ini merupakan tanggung jawab moral ya dari pimpinan daerah kita untuk bagaimana semua kita aparatur sipil negara yang kurang lebih hampir 5.000-an ini itu di bawah tanggung jawab Khalifah kita sebagai bupati wakil bupati untuk bagaimana semua kita bisa minimal baca dulu Al-Quran, mau nulis pun walaupun masih baca dulu terkait dengan dia punya arti, ada dia punya terjemahan. Yang penting kita sudah tahu membaca ya, itu target daripada di Rosa yang hari ini insya Allah kita akan buka. Nanti Pak Ustadz nanti koordinasi secara teknis nanti berhubungan dengan Kabak Kesra bagaimana metodenya, karena semua kita yang hari kan merupakan aparatur sipil negara ya yang punya tanggung jawab kerja juga di masing-masing OPD. Oleh karena itu kita atur saja bagaimana kesepakatan kita dari kelompok-kelompok ini, siapa yang bisa hadir hari ini, siapa yang tidak bisa itu dikoordinasikan. Yang jelas bahwa pembelajaran ini sampai kapan Pak Ustadz? Pak Kabak? 20 kali pertemuan. Mulai hari ini Pak Ustadz ya? Kalau ada buku, cuma mulai hari ini mungkin DP contoh dulu. Iya, mulai hari ini mungkin secara umum dulu lah. Ya, secara umum. Secara umum disampaikan seperti apa metode pembelajarannya, dan tentunya semua ini sudah di Al-Quran ya, yang dulu sudah di Al-Quran semua. Sudah di Al-Quran ya. Ada juga yang masih di Iqra. Ada juga. Tidak usah malu-malu ini Bu. Ini namanya orang belajar ini dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak usah malu. Tadi sudah disampaikan Pak Ustadz kan. Sebenarnya kita suka, cuma gengsi kan. Tidak usah gengsi-gengsian. Ini persoalan akhirat Bu. Ya, mumpung kita masih berikan umur, mumpung napas kita masih keluar masuk. Setelah kalau napas sudah tidak masuk keluar, selesai kan? Oleh karena itu ini kesempatan buat kita. Ini sebuah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana memberikan kesempatan yang luasnya bagi kita untuk belajar ini. Mumpung kita punya napas masih masuk keluar Bu ya. Oleh karena itu tidak usah malu ya. Kalau memang belum tahu sama sekali ya tidak usah gengsi lah. Karena kita ini belajar ya, apalagi kan ini di Rosa ini kan orang dewasa, tidak ada di sini di Kimal nggak ada ya. Nanti kalau misalnya ada anak-anak yang sudah hatam sampai di rumah, tidak usah malu ya orang tua untuk anak kasih tunjuk untuk belajar Al-Quran, tidak usah malu, tidak usah malu, karena ini merupakan tanggung jawab kita ya secara personal ya. Ketika kita berhadapan dengan di hari-hari rahasia Allah itu kan anak tidak bisa membantu orang tua tidak bisa membantu anak, nafsi ini. Nafsi. Oleh karena itu kami sebagai pimpinan menghimbau ini agar supaya kita mari serius ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan di kantor oke, kita seimbang lah antara dunia dan akhirat ya. Pak Bupati, Wakil Bupati sudah cukup untuk menggagas program ini agar supaya kita semua bisa terlibat di dalamnya. Dan alhamdulillah insya Allah kalau kita semua sudah tahu baca tulis Al-Quran, mudah-mudahan ini akan juga menjadi bekal kita untuk di hari akhir nanti ya. Amin. Secara nafsi seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman pimpinan OPD. Diharapkan juga untuk memotivasi stafnya di masing-masing OPD untuk belajar ini ya. Kalau perlu mungkin kita akan laporkan ke Bupati setelah berjalan, kan ini 20 kali pertemuan. Mudah-mudahan baru 5 kali pertemuan sudah lancar, dan kita akan kita mengulang lagi, kita akan melaporkan ke Pak Bupati. Boleh dicoba Pak, ini sudah 20 kali pertemuan, ini teman-teman yang hari ini bisa dicoba satu-satu untuk membaca Al-Quran itu ya. Seperti itu supaya kita ada keseriusan lah. Karena ini juga bagi Khalifah Bupati kan bertanggung jawab secara moral terhadap warga masyarakat Gorontalo Utara, khususnya bagi ASN ini ya. Nanti saya akan laporkan sudah Pak Kabak ya. Setelah 5 kali Ustadz pertemuan, insya Allah mungkin sudah ada yang lancar. Kita akan cobalah. Kita akan coba pada saat pertemuan keberapa, coba di hadapan Pak Bupati sebagai penanggung jawab umum ini. Ini coba Pak, ini hasil dari gemblengan di metode di Rosa ini. Tidak sia-sia Bupati menandatangani perjanjian kerjasama ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua, terutama pimpinan OPD dan teman-teman yang dengan ikhlas melangkahkan kaki ke tempat yang mubarakah ini. Insya Allah
pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua upaya usaha kita insyaallah dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, dan dengan membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pembukaan kegiatan belajar baca Al-Quran metode dirasa hari ini di Rosa ya. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 bertepatan dengan tanggal berapa Ustaz ya? Tanggal 4 kalau tidak salah, 5 oh Hijriah. Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 3 3 Hijriah, Zulhijjah 3 Zulhijjah ya maksudnya. 1447 Hijriah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian sambutan arahan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan dan kita patuhi demi kelancaran program kegiatan belajar Al-Quran melalui Dirosa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara kerjasama dengan Wahda Islamiyah Gorontalo Utara. Selanjutnya yakni foto bersama dengan pengurus dan peserta, para pimpinan OPD. Para pimpinan OPD bisa sebagai laporan. Iya, di baliho. Iya. Sebagai laporan Pak Bupati kesiakan. Ya, sebagai laporan kita ke pimpinan. Begini atau begini saja? Bagian saya Masih Basero. Kelihatan tema di belakang. Enggak sana. Patrol mengadili semua kepala OPD. Boleh dapat ke sana, boleh? Ganti gaya? Gaya bebas. Berjuang. Semangat ya. Semangat. Ada kan teman-teman di sana boleh? Oh boleh. Terus ada kotor tipe chat. Selanjutnya latar yakni peserta. Oh lo ini chat lo panel Diabadikan dengan latar peserta Dirosa. oh Badiri cari, badiri supaya dapat ambil belakang. Masya Allah. Nanti dia akan foto. Oke. Oke, Masya Allah. Ya. Terima kasih ya. Pak izin boleh Bapak tadi. Oh Bapak teh Oh, ikro ya? di Rosa, ini Rosa.